Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fernisa dengan NIM C2401221081. Jadi, di sini saya akan memaparkan terkait dengan infografis yang telah saya buat, yaitu terkait dengan pengukuran laju pengosongan isi lambung dan pencernaan in vitro maupun in vivo. Yang pertama kali saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu terkait dengan pengukuran laju pengosongan isi lambung. Jadi pada praktikum kali ini memiliki tujuan yaitu pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan di segmen lambung. Nah, pada praktikum kali ini itu menggunakan perhitungan dengan rumus ISC, yaitu rumusnya ISC sama dengan WSC per WB kali 100. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pencernaan. Pencernaan itu dibagi menjadi dua, pencernaan in vivo dan in vitro. Pencernaan itu merupakan proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme secara fisika dan kimia. Tujuan dari pencernaan ini sendiri adalah mengubah makanan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Lalu proses pencernaan ini berlangsung pada saluran pencernaan yang membutuhkan cairan digestif seperti enzim, HCl, bikarbonat, dan air. Pada proses pencernaan itu juga membutuhkan energi dan melibatkan sistem syaraf dan hormon. Baik, jadi tadi saya sudah menjelaskan secara singkat terkait materi yang akan saya paparkan. Untuk pengertiannya sendiri, laju pengosongan isi lambung itu merupakan kecepatan di mana materi dalam lambung itu dikeluarkan atau dipindahkan ke bagian usus selama proses pencernaan. Pada laju pengosongan isi lambung itu menggambarkan seberapa cepat atau lambat lambung mengosongkan isinya setelah makanan atau cairan itu masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu faktor pengaruh pengosongan isi lambung. Faktor pengaruh laju pengosongan isi lambung sendiri itu menurut Karima et al. 2018 itu yang pertama besarnya makanan yang dikonsumsi, jadi volume makanan itu, lalu salinitas, terus suhu dan oksigen terlarut. Selanjutnya yaitu faktor penyebab penurunan berat dari ikan yang kita amati. Faktor-faktornya di antara lain itu jadi ada faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan itu terdapat beberapa pengaruh seperti pengaruh dari perubahan suhu, pengaruh dari pH, dan pengaruh dari kualitas air itu sendiri. Selain dari faktor lingkungan, ada juga
faktor lain yaitu kualitas pakan itu juga berpengaruh pada penurunan berat ikan. Lalu genetik juga merupakan salah satu pengaruh dari salah satu faktor penyebab penurunan berat badan ikan. Selanjutnya yaitu hubungan antara bobot material isi lambung, bobot lambung, dan nilai ISC itu yaitu pertama, jadi nilai ISC itu mencerminkan proporsi materi padat dalam isi lambung relatif terhadap total bobot lambung. Jadi, poin yang kedua yaitu semakin tinggi ISC, maka semakin baik proses pencernaan dan penyerapan nutrisi pada hewan termasuk ikan. Selanjutnya yaitu ISC itu dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pencernaan dan penyerapan nutrisi. Jadi dari hasil nilai ISC itu kita dapat menyimpulkan indikator efisiensi pencernaan dan penyerapan nutrisi itu baik atau tidak, seperti itu. Selanjutnya yaitu perbandingan suhu pada tiap perlakuan. Jadi ketika kita melakukan perlakuan pengosongan laju pengosongan isi lambung itu tuh kan tadi salah satu faktornya ada di suhu. Nah, sekarang ini perbandingan antara suhu rendah, perlakuan yang dilakukan pada suhu rendah dan perlakuan yang dilakukan pada suhu tinggi. Pada suhu rendah itu efisiensi pencernaan itu menurun dan penurunan efektivitas enzim itu pada pencernaan itu juga menurun. Lalu sehingga menyebabkan proses pencernaan itu lambat. Selanjutnya yaitu pada suhu tinggi. Pada suhu tinggi itu proses pencernaan pada ikan itu lebih cepat sehingga aktivitas enzim pada pencernaan itu juga meningkat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu perbandingan kecepatan pengosongan lambung pada suhu dan ukuran yang berbeda. Saya mengambil dari jurnal yang dibuat oleh Kusumawati dan Ismi tahun 2014, itu yang dilakukan pada ikan kakap dan ikan kerapu. Ikan kerapu kansir dengan ukuran tubuh dan suhu air pemeliharaan yang relatif sama, yaitu pada suhu 28 derajat Celcius. Ikan kakap itu lebih efisien pencernaannya, proses pencernaannya dibandingkan ikan kerapu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu terdapat daftar pustaka yang dapat dilihat. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan yang mungkin belum saya sampaikan, yaitu terkait dengan proses pencernaan itu sendiri. Jadi pada proses pencernaan itu juga didukung oleh enzim. Nah, aktivitas enzim selama proses pencernaan itu dipengaruhi oleh 1. pH dan suhu, 2. jumlah dan konsentrasi enzim, 3. itu jumlah pakan, dan keempat itu adalah aktivator. Untuk contoh enzim pada pencernaan itu sendiri, itu contohnya yang pertama enzim pankreas, enzim pepsin, enzim papain, dan enzim bromelin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan tambahan mungkin dari saya yang mungkin di infografis saya masih kurang. Itu
faktor pengaruh laju pengosongan lambung itu yang saya tadi sudah jelaskan, itu ada suhu, salinitas, jumlah dan kandungan nutrien pada makanan, lalu oksigen terlarut. Seperti itu. Untuk kalian yang belum tahu ISC itu apa, jadi ISC itu merupakan uh, ketika kita udah mendapatkan hasil dari ISC itu tuh kita tuh bisa melihat tingkat kepenuhan lambung. Jadi nilai ISC itu untuk tiap jenis ikan itu dapat berbeda-beda. Demikian juga untuk suatu jenis ikan tertentu. Nilai ISC dapat berubah jadi tiap jenis ikan itu memiliki nilai ISC yang berbeda-beda. Lalu ketika ikan itu beda ukuran, itu juga bisa memiliki nilai ISC yang berbeda juga. Seperti itu. Nah, untuk lambung itu sendiri, lambung itu memiliki 3 bentuk, yaitu lambung memanjang, lambung kantung, dan lambung KK. Seperti itu. Yang telah saya sampaikan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah informasi untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.